Emas kembali bergerak cukup signifikan, menunjukkan kekuatan bullish-nya. Apakah ini safe haven akan kembali rally yang cukup panjang mencapai harga ATH-nya kembali? Kita akan membahas lebih dalam hari ini bagaimana kondisi emas setelah mengalami breakout yang cukup panjang. Jangan skip video ini karena sebentar lagi kita akan membahas lebih detail kenapa emas bisa bergerak cukup signifikan dan kenapa emas juga masih cukup berat untuk kembali turun di harga yang cukup rendah dari beberapa minggu yang lalu. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, dukung channel ini dengan cara tombol subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, kita akan mengawali faktor terbesar yang menjadikan emas bergerak cukup signifikan, menembus level resistennya. Kalau saya amati dari beberapa waktu yang lalu dan kita bandingkan dengan histori yang panjang, karena sudah mengalami penurunan yang cukup panjang, kemudian sempat mengalami konsolidasi dari bulan Juli kemarin, kemudian pasar mulai mengekspektasi bahwa The Fed akan melakukan pengetatan lebih lanjut. Data tenaga kerja Amerika Serikat juga memberikan sinyal pelemahan. Payroll bulan Juli 2026 ini cukup mengecewakan dan pertumbuhan upah juga mengalami perlambatan. Akibatnya pasar mulai banyak memperhatikan akan hold lebih lama. Bukan karena kenaikan suku bunga pada pertemuan September mendatang. Tetapi logikanya, karena data tenaga kerja mengalami pelemahan, kemudian ekspektasi The Fed juga lebih dovish, kemudian ada ekspektasi suku bunga yang juga mengalami penurunan, maka yield treasury juga mengalami atau berpotensi mengalami penurunan. Maka opportunity cost memegang emas juga akan mengalami penurunan. Ini akan menjadikan harga emas kembali melonjak naik. Nah, kalau salah satu alasan kenapa emas bisa naik meskipun tidak ada eskalasi geopolitik yang cukup besar, maka alasan inilah yang menjadi dasar kenapa emas bergerak cukup signifikan. Yang pertama, setelah mengalami konsolidasi, kemudian didukung oleh fundamental, didukung oleh pelemahan tenaga kerja, ekspektasi The Fed yang dovish, kemudian ekspektasi suku bunga turun, yield treasury juga mengalami penurunan, opportunity memegang cost juga mengalami penurunan, maka emas akan kembali bergerak naik. Nah, kita lihat bagaimana katalis dari sisi indeks dolar. Kalau indeksnya mengalami penurunan, maka emas juga akan cenderung lebih bullish di sana. Setelah FMC kemarin, dolar mengalami tekanan dan sekarang berada di area support pentingnya. Jadi kalau US dollar mengalami pelemahan, tentu emas akan lebih diuntungkan. Permintaan emas terus meningkat dan emas mendapat dorongan bullish yang cukup kuat di sana. Maka saya ingin menekankan bahwa jangan hanya melihat dari sisi indeks dolar. Untuk emas saya lebih banyak melihat secara kombinasi bagaimana indeks dolar, kemudian bagaimana yield treasury dan bagaimana ekspektasi dari The Fed. Ketiganya tentu bisa memberikan gambaran yang lebih jauh bagaimana nanti potensi emas ke depan. Yang ketiga adalah treasury yield. Ini adalah salah satu faktor yang menjadi katalis pergerakan harga emas, baik naik maupun turun. Jika yield treasury mengalami kenaikan, tentu mengapa saya harus megang emas yang tidak memberikan imbal hasil? Sementara ketika yield obligasi ini mengalami kenaikan, tentu ini akan lebih menarik karena memberikan imbal hasil yang lebih besar. Sementara emas nanti akan mengalami tekanan. Sebaliknya,
Ketika yield obligasi mengalami penurunan, tentu emas akan mengalami rally yang cukup panjang. Yang keempat adalah mengapa emas bisa naik cukup kuat setelah mengalami sideways yang cukup panjang. Ini justru bagian yang sangat menarik secara teknikal. Kalau sebelumnya emas mengalami konsolidasi sekitar 6 minggu yang lalu di area rendah tahunannya, tentu kondisi seperti ini menghasilkan akumulasi posisi dan penumpukan likuiditas yang cukup besar. Kemudian terjadi satu katalis ya, ada katalis yang muncul dan memberikan eh, ledakan yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah labor market melemah, Fed high expectation turun, US dollar indeks melemah, yield obligasi juga mengalami penurunan. Nah, tentu dari berbagai dimensi ini yang memberikan trigger yang cukup besar, sehingga terjadi ledakan harga yang cukup signifikan. Akibatnya emas melambung sangat signifikan. Sedangkan dari struktur market juga memberikan amplifikasi dari sisi fundamental, memberikan triggernya. Kemudian yang kelima, mengapa harga tidak langsung terus naik? Nah, ini juga penting untuk memahami bagaimana price action. Misalnya fundamental bullish. Ini tentu bukan berarti serta-merta harga naik terus. Ketika market bekerja berdasarkan positioning, ketika emas juga naik cukup jauh, maka apa yang bisa kita lihat? Buyer akan mengambil profit. Short seller masuk di area resisten. Trader yang terlambat mengejar harga tentu akan berpikir dua kali untuk masuk di posisi-posisi yang saat itu lebih menguntungkan. Likuiditas di atas high ini juga mulai diambil. Kemudian terjadi retracement. Oleh karena itu, kalau kita lihat ketika terjadi bullish secara fundamental ditambah bearish di candle yang sementara, dan itu tidak otomatis berarti tren juga akan berubah menjadi bearish. Semuanya bergantung bagaimana nanti pertarungan dua uh, pelaku pasar ini nanti saling menguasai, ditambah dengan kondisi fundamental yang bisa menjadi katalis perubahan harga itu. Yang keenam, ada beberapa hal yang cukup membuat trader emas salah dalam membaca market. Nah, apa saja itu? Kita coba akan membahas bagaimana banyak trader yang salah di dalam membaca pergerakan harga emas. Dianggap bahwa safe haven itu adalah bullish gold atau bullish pada emas. Tapi kenyataannya safe haven tidak selalu sama dengan bullish emas. Ini kesalahan umum. Misalnya ketika terjadi krisis geopolitik, trader berpikir bahwa ketika terjadi perang, maka yang nanti menguntung adalah safe haven. Akibatnya emas akan melambung tinggi. Jawabannya tentu ini tidak selalu seperti ini. Kalau terjadi satu krisis, kemudian dolar indeksnya menguat atau dolar menguat, kemudian yield juga mengalami penguatan, maka tekanan terhadap emas juga terjadi di sana. Bahkan dalam beberapa uh, minggu yang lalu, emas dapat tertekan ketika dolar dan yield obligasi ini terus naik karena investor mencari likuiditas. Kemudian bagaimana kesimpulan fundamental hari ini untuk pergerakan harga emas? Yang pertama, dari sisi ekspektasi, the Fed ini masih cenderung dovish, artinya menguntungkan emas. Dari sisi US labor market ini juga melemah.
lagi-lagi menguntungkan emas. Indeks dolar juga mengalami pelemahan, ini juga mendukung atau menguntungkan dari sisi harga emas. Yield Treasury juga mengalami tekanan turun, ini juga mendukung emas naik. Safe haven tetap ada, ini juga sekaligus mendukung harga emas naik. Sementara dari si inflasi masih perlu diwaspadai. Ini masih sifatnya netral, masih belum mendukung bullish maupun bearish. Dari sisi The Fed masih hawkish reversal, ini juga masih beresiko bearish. Secara umum dari sekian fundamental yang ada masih mendukung bullish secara moderat. Nah, itu kira-kira dari sisi fundamental. Bagaimana dari sisi teknikalnya? Kita akan coba lihat bagaimana dari sudut pandang teknikalnya. Baik, kita lihat dari sisi teknikal, kalau teman-teman mengamati dari pergerakan harga chart dari mulai tanggal 5 ya, mulai tanggal 4 Agustus ini sedikit konsolidasi ya. Kemudian kalau kita mundur sebelah kiri sebenarnya terjadi konsolidasi itu cukup panjang ya, mulai bulan Juli itu konsolidasi pergerakan naik turun berada di area range yang hampir mendekati sama. Kemudian puncaknya dimulai tanggal 5 Agustus kemarin ya, mulai ada kekuatan bullish yang cukup signifikan, kemudian setelah itu break ya pada tanggal 5 itu sudah mulai break dari resisten, kemudian tanggal 6 sedikit koreksi, tanggal 7-nya kembali bergerak naik, dan hari ini kita sudah dihadapkan pada harga yang cukup tinggi, ya harga yang sudah berada di 4.400 lagi. Dari harga di bawah 400, kemudian kembali bergerak, sekarang sudah 4.400. Nyaris juga mendekati all time high di waktu-waktu sebelumnya. Nah, kita akan coba untuk memetakan bagaimana probabilitas ke depan dari sisi teknikalnya. Buat teman-teman mungkin yang melakukan transaksi dengan scalping atau day trading, silakan dilihat kondisi terkininya. Sekarang sudah dominasi oleh bullish, namun perlu diperhatikan ketika harga sudah melambung tinggi, biasanya akan terjadi aksi jual. Bullish yang berada di bawah yang kemarin sudah membeli dengan harga murah, kemudian harga sudah cukup tinggi, tentu akan melakukan aksi short, aksi jual ya untuk mendapatkan profit yang sudah diambil sebelumnya atau posisi yang sudah diambil sebelumnya. Nah, kira-kira kalau seperti ini akan kembali bergerak naik atau justru akan koreksi. Nah, kalau saya melihat dari pergerakan saat ini memang masih dominan oleh bearish ya. Untuk bergerak turun tentu sifatnya hanya koreksi lagi nanti ya. Saya tarik dari sini. Oke, saya coba tarik dari sini, pergerakan naik, kemudian koreksi, kemudian naik lagi. Nah, ini berada di area yang sama, saya bisa tarik satu level saja, kemudian bergerak turun, kemudian lagi bergerak naik. Ini adalah satu struktur di mana tren naik masih dominan. Nah, setelah berada di harga puncaknya, maka kemungkinan hari ini masih akan sedikit koreksi ya sampai di kira-kira area supportnya di sini ya, atau area retestnya. Kemudian di bawah itu juga ada support dekatnya. Kemungkinan nanti akan menguji area support dulu di sini. Setelah itu akan memantul kembali jika tidak mampu break. Ya, kira-kira seperti ini. Namun demikian, ketika nanti di area support ini ditembus, maka akan menuju ke support berikutnya, yaitu berada di kisaran 4315. Ini adalah area support yang cukup krusial ini ya, menguji kekuatan bearish nantinya.
ya maksimal nanti bergerak di area ini akan kembali memantul ke atas. Jadi masih dominan bullish, tetapi kita perlu waspadai adanya bearish ya. Nah, ini karena cukup dekat, bisa juga tidak sampai di sana, ya saya tandai kecil. Nanti kalau di area ini ternyata masih ditembus, maka kemungkinan sampai di sini. Hari ini daily range-nya saya perkirakan saya tidak mengambil terlalu jauh. Kemungkinan kalau bergerak turun maksimum berada di area di sini ya. Atau jenuh jualnya berada di kisaran berapa ini? 4228. 4228 atau berapa ini? Ambil tengah-tengahnya di kisaran 4240. Sementara pergerakan naik kemungkinan nanti bisa sampai di 4575. Nah, ini adalah area range hari ini di bawah maupun di atasnya. Yang di bawah tadi 4240 ya. Kira-kira di situ. Nah, dari area ini kita bisa menempatkan atau bisa mengambil peluang dari koreksi mungkin ya. Dari koreksi dulu bergerak turunnya kita menempatkan koreksi itu di kisaran. Nah, ini di kisaran di sini koreksinya. Kemudian targetnya nanti berada di sini ya. Berada dekat area supportnya di sini. Ini target yang terdekat cukup realistis untuk kita short. Kemudian ketika nanti ternyata masih kuat, kita ambil target berikutnya mendekati area supportnya di 4326. Ini kalau kita mengambil jangka pendek, kemudian untuk kita nanti swing, targetnya nanti bisa sampai di 4240. Ya, tentu dengan menempatkan posisi bearishnya setelah mengalami break dari level terdekatnya atau level psikologisnya. Kalau bergerak naik, kita bisa menempatkan posisi setelah mendekati area support dan mulai muncul trigger bullish atau setidaknya ada konfirmasi bullish ya kisarannya di sekitar 4389 di sini untuk posisi bullishnya. Kalau nanti ternyata di area di sini 4358 ini ternyata tidak mampu ditembus. Sebaliknya ketika ini mampu di break, maka kita bisa menunggu sampai di area ini ada petunjuk lanjutan atau ada konfirmasi. Kalau nanti ternyata berada di area ini cukup berat untuk menembus lebih dalam lagi, itu artinya akan muncul petunjuk baru di sana. Apakah nanti ada loss momentum, apakah ada rejeksi di sana, atau bahkan ada pola-pola candle yang bisa mengkonfirmasi pergerakan naik atau berbalik dari area ini kembali ke titik lebih tinggi lagi. Nah, tugas kita nanti adalah mengamati dan mencari trigger ketika mendekati area pentingnya, berada di area supportnya, kemudian berada di area resistennya juga ya. Di sini ada resisten yang terdekat, kemudian kalau nanti ternyata break, ya bisa juga kita mengambil posisi buy di bawah, atau kita mengambil ketika koreksi, kemudian baru menempatkan posisi bullish, atau kita bisa mengambil posisi break di sana, di 4453. Karena cukup jauh, kita bisa menempatkan targetnya di antara dua di sana. Pertama, target yang terdekat kita tempatkan di 44, karena ini lebih condong naik, maka saya menempatkan lebih jauh di sana. Di 4495 sampai dengan 4500 sekian ya. Ini masih cukup potensial. Kemudian area jenuhnya ini saya tandai dengan highlight warna orange untuk area jenuh belinya. Nah, sekali lagi ini adalah area kita menempatkan posisi bearish di kira-kira 4389. Ya, kemudian target terdekat, ya target terdekat kita tempatkan di 4358 ya. Kira-kira di sini ya targetnya. Kemudian yang kedua kita targetkan di 4326. Nah, resikonya kita ambil di antara
tengah-tengah ya. Kita ambil 1:2 atau 1:1,5 kira-kira untuk kekuatan SL yang berada di bawah atau SL dari selnya kira-kira di 4412. Sementara untuk posisi SL yang di atas atau bullish yang di atas itu kira-kira di 4427 ya. Ambil di antara 1:1,5 atau 1:2. Tentu yang cukup ideal dan baik adalah 1:2. Nah, namun demikian, nah, teman-teman tentu yang bisa merasakan, teman-teman tentu yang punya pengalaman panjang dalam mengambil satu resikonya. Nah, kira-kira ini untuk skenario yang kita buat hari ini lebih condong koreksi kecil, kemudian baru kembali nanti bergerak naik dengan posisi bullish di 4453 dengan target pertama di 4495 dan 4539. Sementara untuk area jenuh jual berada di 4240 dan 4575. Nah, itu kira-kira untuk mapping hari ini. Nah, itu kira-kira mapping kecil yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman lebih berhati-hati di dalam menjalankan trading hari ini, menjaga manajemen risiko dengan baik, mengukur kekuatan pergerakan, kemudian menempatkan posisi betul-betul jika sudah ada trigger, jika sudah ada konfirmasi bahwa market betul-betul akan lebih kuat naik atau turun. Jangan lupa bahwa kecenderungan tren itu tidak selalu satu arah, pasar selalu bergerak dua arah, tinggal kita memanfaatkan celah sekecil apapun untuk bisa masuk dan exit dengan profit kita masing-masing. Terima kasih, kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.